Gadu. Saudi Gadu itu Saudi zaman dulu ya. Di rumah-rumahnya tuh kadang-kadang masih dalam perbaikan. biasanya bangunannya cuma dari tanah bata tapi tanah gitu. Itu agak jauh dari kota Madinahnya biasanya. Ya, tanah liat. Aktivitasnya orang Arab tuh kebanyakan guru dan polisi biasanya. Oh, Kalau kita PNS ya, itu aktivitasnya kebanyakan itu polisi, kalau enggak guru di sini. Tapi kalau yang punya punya satu hotel atau satu imarah itu satu kali setahun sekali itu disewakan, itu insya Allah 3 tahun nggak habis uangnya tuh, sekali nyewakan. Karena harga sewanya lumayan mahal. Makanya kalau orang sini santai-santai aja tuh. Tapi subhanallah, sodakohnya orang sini tuh bulan puasa itu kalau kayak kita mah bersaing. Jadi bulan puasa itu orang situ bersaing memperbanyak sodakoh. Jadi Masjidil Haram itu masing-masing punya tempat untuk menyiapkan pembukaan. Kayak korma, teh ya tajil ya, kayak korma, teh, roti. Jadi kayak bersaing gitu. Kadang-kadang ada jemaah masuk ke masjid saling tarik nih, suruh duduk di tempatnya itu. Ya betul. Jadi bersaingnya bukan dalam apa, tapi dalam bersedekah orang sini. Subhanallah. Makanya, ya. Boleh. Ya. Bapak Ibu jemaah, di depan terlihat di sebelah kiri kita ada bangunan masjid 2 menara. Ini namanya Masjid Qiblatain. Ya. Dinamakan Masjid Qiblatain. Ini dulu baginda Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, 2 rakaat lagi menghadap Baitullah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya. Alkisah di mana diceritakan dulu di sini ada hidup seorang perempuan yang bernama Umi Tasyar. Ya. Umi Tasyar ini ya seorang janda ditinggal mati sudah lama oleh suaminya. Punya anak umur 10 tahun yang bernama Tasyar. Umur 10 tahun anaknya juga meninggal. Subhanallah ya. Umi Tasyar sangat bersedih. Setiap malam bersedih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya diampuni dosa-dosanya dan juga dosa suaminya, dosa anak-anaknya, dan di dalam doanya ingin sekali dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya baginda Nabi mengunjungi perkampungan ini. Dulu perkampungan ini namanya perkampungan Bani Salamah. Akhirnya baginda Nabi mengunjungi rumahnya Umi Tasyar. Saking senangnya Umi Tasyar ya membeli seekor kambing, dipotong, disembelih, dipasar, lalu disiapkan, dihidangkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu bertepatan dengan waktu zuhur, ya. Sebagian bilang waktu asar, ya. Baginda Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Ya. Mau rakaat ketiga datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh malaikat Jibril. 180 derajat baginda Nabi berputar arah menghadap ke Baitullah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Makanya dia balikan jadi masjid, namanya Masjid Qiblatain dengan 2 kiblat. 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi menghadap ke Baitullah yang berada di kota Mekah. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan menuju ke Jabal Uhud. Ya, Jabal artinya gunung, Uhud artinya satu. Jadi gunungnya menyatu, kurang lebih panjangnya sekitar 7 kilo. Nanti insya Allah kita akan berhenti di Jabal Uhud. Kita turun foto bersama, kita jarah juga ke Syuhada Uhud, karena di situ terdapat makbarah Syuhada Uhud yang meninggal dalam perang Uhud. Ya. Di mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
pada tahun ke-3 Hijriah mendapat informasi dari kota Mekah bahwa kaum musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan atau Hindul, ya, mereka membawa pasukan kurang lebih 3.000 pasukan menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Tujuannya apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad dan menghancurkan kota Madinah, ya. Akhirnya instruksi tersebut, ya, disampaikan kepada para baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya baginda Nabi pun mengumpulkan para sahabat, ya, ya. Kalau kita melaksanakan rapat dulu. Baginda Nabi melaksanakan rapat dulu bersama para sahabat, ya. Tujuannya apa? Bagaimana caranya menghadang kaum musyrikin Mekah ini? Apakah ditunggu di kota Madinah atau di luar kota Madinah? Akhirnya para sahabat mengusulkan untuk menghadang kaum musyrikin Mekah ini di luar kota Madinah, tepatnya di sekitar Jabal Uhud. Maka dibentuklah pasukan kurang lebih sekitar 1.000 orang yang langsung dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW, langsung menuju ke Jabal Uhud. Sebelum sampai ke Jabal Uhud, ada 300 pasukan yang balelol. Kalau kita balelol apa tuh, ya? Balelol itu apa namanya? Balelol itu tidak ikut lah. Pas mau ke Jabal Uhud, mereka kalah di 300 itu berbelok arah. Berbalik arah, mereka tidak mengikuti Nabi. Karena apa? Mereka itu di depan baginda Nabi, iya, tapi di belakang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Nah, ini munafik, ya. Ini langsung dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di Abdullah bin Ubay bin Salul ini balelol. Jadi berputar arah membawa pasukan 300, tidak ikut berperang, ya. Tapi berhubung baginda Nabi, terserah, dibiarkan aja oleh baginda Nabi, tidak dicegah, ya. Berarti mereka itu munafikin, ya. Di depan baginda Nabi, oke lah, angguk-anggukan, ya. Tapi di belakang sangat membenci Nabi, ya. Tapi walaupun hanya tersisa 700 pasukan, Nabi Muhammad tidak gentar melanjutkan perjalanan menuju ke Jabal Uhud. Sampai di Jabal Uhud, subhanallah, Nabi Muhammad SAW membuat strategi perang. Kita tahu Bapak Ibu jamaah, baginda Nabi itu seorang nabi, seorang pemimpin, ya, dan juga seorang jenderal. Subhanallah, strategi perangnya mantap, ya. Sampai ke Jabal Uhud, baginda Nabi membuat strategi perang. 50 pasukan baginda tetapkan menduduki tempat di atas gunung yang disebut Jabal Rumat. Nanti saya kasih tahu, di sana ada gunung namanya Jabal Rumat, ya. Jadi 50 pasukan, kata baginda Nabi, menempati posisi di atas, pasukan pemanah, ya. Perang maupun kalah, kata baginda Nabi, sebelum ada perintah jangan turun. Oke, sami'na wa ata'na, ya, kata 50 pasukan tersebut. Yang lain bersama baginda Nabi berperang di bawah. Yang 50 pasukan di atas gunung memanah. Terjadilah perang besar Bapak Ibu jemaah di sekitar Jabal Uhud, ya. Kaum musyrikin 3.000 orang, kaum muslimin 700, ya. Perang besar terjadi, subhanallah. Banyak sekali kaum musyrikin pasukannya yang mati dipanah oleh 50 pasukan pemanah di atas gunung, ya. Sampai-sampai kaum musyrikin ini lupa, ya, karena mereka itu membawa barang-barang makanan, perhiasan dari kota Mekah, ya. Akhirnya mereka meninggalkan medan perang, barang-barangnya mereka tinggalkan. Sementara kaum muslimin yang 50 pasukan ini, pasukan pemanah ini lupa atas perintah Nabi, ya. Padahal dari awal, menang maupun kalah, sebelum ada perintah jangan turun. Tapi mereka lupa. Lupa kenapa? Karena melihat gonimah-gonimah atau barang-barang bawaan yang dibawa oleh kaum musyrikin tersebut ditinggalkan di medan perang. Akhirnya mereka turun. Yang 50 ini turun mengambil barang-barang gonimah yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Pada waktu itu Bapak Ibu jemaah,
ada pimpinan Khalid bin Walid, belum masuk Islam pada waktu itu. Khalid bin Walid masih jadi musyrikin, ya. Khalid bin Walid berputar arah, akhirnya menyerang kaum muslimin yang sedang berbaur mengambil ghanimah. Kurang lebih 70 pasukan muslimin yang meninggal di perang Uhud. Dan juga ada salah satu paman baginda Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah yang mati terbunuh di perang Uhud. Sayyidina Hamzah mati dibunuh oleh Wasih. Ya. Wasih ini Bapak Ibu tidak ikut berperang, tapi hanya budaknya Hindun. Tapi sebelum berperang atau sebelum ke kota Madinah, Wasih ini diiming-imingi oleh Hindun. Kata Hindun, ya Wasih, seandainya kamu bisa membunuh Hamzah, kamu akan dimerdekakan, akan dihadiahi, kata Hindun. Akhirnya Wasih ini di perang Uhud mengincar-incar kelemahannya Sayyidina Hamzah. Pada waktu itu langsung Sayyidina Hamzah ditombak oleh Wasih dan dadanya pun dibelah oleh Hindun, diambil hatinya lalu dimakan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, itu ada 2013 kalau tidak salah, ya, ada sini kena banjir nih, itu ada jasad syuhada Uhud ini mengapung kena air. Dan di situ ada jasad Sayyidina Hamzah. Jasad Sayyidina Hamzah itu terapung kena air sambil mengeluarkan darah segar dari dadanya. Bahwa ketahuan bahwa jasad tersebut jasad Sayyidina Hamzah, dadanya terbelah dan hatinya itu lekas dimakan oleh Hindun. Ya, itu 2013 kalau tidak salah. Ya. Tapi atas izin para ulama, jasad Sayyidina Hamzah dimakamkan kembali di Jabal Uhud di sini, di Syuhada Uhud. Ya. Kita turun sebentar di sini, ya. Kita foto sambil jalan sebentar. Suain aja, lah. Masalah. Nah, itu yang banyak orangnya tuh Bapak Ibu, itu Jabal Rumat tuh, yang kecil-kecil. Nah, itu di situ 50 pasukan pemanah. Kalau yang Jabal Uhudnya nih dari sini sampai ke sana tuh, banyaknya kurang lebih 7 kilo itu Jabal Uhudnya. Nanti kita ke situ ke Jabal Rumat atau apa? Mau naik ke sana mau lumayan. Kita ke sana yang banyak orang itu. Iya. Kalau kita dia yang semua di sini. Jangan. Kejauhan dong. Jangan dong. Gunung Uhud. Terus mau parkir di sana tuh, Depan bis merah. depan bis merah nih kayaknya. Ya, alhamdulillah kita parkir dulu sebentar di sini. Kita turun sama-sama menuju ke Jabal Rumat situ.